Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pemirsa program Mutiara Iman Kompas TV yang saya muliakan. Tak lupa pula saya doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan tiada henti-hentinya. Karena sungguh banyak nian, rahmat dan nikmat yang telah dicurahkan dalam kehidupan kita, baik kita sadari ataupun tidak. Rasa syukur itu kita wujudkan dalam bentuk memuji Allah dengan satu kalimat yang sangat pendek namun penuh makna, yakni alhamdulillahi rabbil alamin. Kita memuji Allah karena Allah adalah tempat yang tepat untuk menerima segala pujian dan sanjungan dari segenap hambanya. Apatah lagi sanjungan itu berasal dari hambanya yang bernama manusia, khususnya manusia-manusia yang mengakui Islam sebagai pandangan hidup, way of life-nya, dan menjadi umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam takzim tak lupa pula kita sampaikan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas risalah Islam yang dibawakannya melalui sejumlah perjuangan, kerja keras, niat yang suci lillahi ta'ala, sehingga membuahkan cahaya yang menyinari segenap alam semesta, yakni dinul Islam. Pemirsa yang saya hormati, kita ini Islam karena salah satu yang menjadi momentum untuk menentukan keislaman kita, yakni bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sejak kapan kita bersyahadat? Banyak di antara kita yang belum atau tidak tahu sama sekali kapan seseorang bersyahadat. Di dalam salah satu surat pada Al-Quranul Karim, Allah berfirman, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim qalu bala syahid alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Tuhan kalian mengeluarkan dari sulbi Adam seluruh keturunannya. Pada saat itu Allah meminta kesaksian wa ashhaduhum ala anfusihim kepada seluruh diri dengan satu pertanyaan yang sangat singkat, padat namun jelas. Alastu bi rabbikum, siapa gerangan Tuhanmu? Maka pada saat itu semua kita, setiap yang bakal calon manusia telah mengatakan dengan kalimatun sawa, kompak mengatakan bahwa bala syahidna, kami
menyaksikan bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Dari ayat ini maka kaum sufi mengatakan bahwa sesungguhnya syahadat yang paling awal adalah ketika pada saat itu. Sesuai dengan firman Allah tadi, yakni di alam arwah. Semua manusia pada saat itu mengungkapkan hal yang sama. Oleh sebab itu mereka yang dulu pernah hidup, kita yang hidup sekarang ini, maupun mereka-mereka yang nanti menggantikan kita hidup di dunia ini, semuanya telah bersyahadat kepada Allah. Dan walau agama apapun dia, Islamkah dia, Nasranikah dia, Majusikah dia, semuanya adalah orang-orang yang pernah mengikrarkan syahadat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dikuatkan dengan salah satu hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni khalaqtu ibadi hunafa'a kulluh." Sesungguhnya aku menciptakan seluruh hambaku berada dalam keadaan hanif, yakni agama Islam. Upaya mencari solusi dari banyak sisi memerlukan pemikiran, kematangan, dan kebaruan. Dengan kesadaran guna menciptakan perubahan. Bersama saya, Yogi Nugraha, dalam Satu Meja The Forum. Sejumlah pemerintah daerah Kabinet Merah Putih di bawah komando Presiden Prabowo menjalankan roda pemerintahan demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Penerapan work from home bagi aparatur sipil negara sebagai langkah efisiensi kerja dan penghematan energi dampak konflik di Timur Tengah. Kawal terus kinerjanya dalam Jurnal Merah Putih. Senin sampai Jumat pukul 2:30 siang live di Kompas TV. Saudara, misi perdamaian di Lebanon berujung duka. Indonesia mendesak PBB melakukan investigasi. Malam tiba. Saatnya melengkapi khazanah informasi Anda dengan update berita terkini sebagai referensi. Ratusan pasien di Rumah Sakit Siloam, Kota Manado berhamburan keluar saat gempa dengan magnitudo 7,6 mengguncang. Kompas Malam, setiap hari pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Rencana Amerika Serikat yang akan melakukan serangan besar ke Iran dalam pekan ini disambut Garda Revolusi dengan serangan terbaru ke Israel. Tiada alasan untuk tertinggal berita. Kejar kompilasi berita dan informasi terkini yang kami rangkum setiap hari. Kita jumpa lagi di Kilas Kompas. Ikuti Kilas Kompas setiap hari pukul 11:30 malam live di Kompas TV. Pemirsa, program Mutiara Iman Kompas TV masih bersama saya, Haji Kisman Rahayaan. Sebagaimana tadi telah saya ungkapkan satu ayat, yakni surat Al-A'raf ayat 173 yang mengungkapkan kejadian semua makhluk, semua arwah pada saat itu pernah menyatakan dirinya di hadapan Allah sebagai Tuhannya. Dia telah bersyahadat. Nanti setelah kita lahir di dunia, nasib yang membawa kita, mungkin ada yang dilahirkan dari ibu agama lain,
tapi pada prinsipnya semuanya telah bersyahadat. Sekarang kalau memang ada yang agama lain masuk ke dalam Islam, sebenarnya dia hanya kembali kepada agama semula yang bersyahadatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa atas dasar pengakuan antara kita selaku hamba dengan Allah, maka ada semacam perjanjian primordial antara kita dengan Rabb kita. Yang pertama, bahwa ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, maka konsekuensinya adalah la mawjuda bihaqqihi illallah. Tidak ada yang mawjud kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Artinya bahwa segala sesuatu adalah sifatnya baharu. Yang qadim, yang awal adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus menjadi pengakuan dan ikrar kita. La mawjuda bihaqqihi illallah. Tidak ada yang mawjud, tidak ada yang awal sebenarnya kecuali hanya Allah. Ada firman Allah, huwal awwalu wal akhir. Dia yang permulaan dan dia yang berkesudahan. Tafsir ayat ini menurut ulama-ulama sufi adalah awal yang tiada berpermulaan dan akhir yang tiada berkesudahan. Jadi ketika alam ini belum ada, Allah sudah mawjud. Dan sampai alam ini hancur pun, Allah akan tetap mawjud sampai kapanpun. Dasar daripada itu, maka untuk menunjukkan, membimbing kita, Allah menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu satu. Kemudian pemirsa sekalian yang saya hormati, kalau kita menyaksikan bahwa Allah itu ada dan Allah itu satu, maka muncul pengakuan kita yang kedua, yakni setelah bersyahadat la ilaha illallah, maka la ma'buda bihaqqihi illallah. Tidak ada sesembahan yang lain dengan sebenar-benarnya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kadang sholat, kadang tidak. Kalaupun kita sholat 5 waktu, beribadah, puasa, haji dan sebagainya, ada terselip riya di dalamnya. Ataukah mungkin kita mengharapkan segala sesuatu yang tidak hanya tertuju kepada Allah, surga misalnya, maka ini telah merusak akidah kita bahwa sesembahan kita bukan surganya Allah, bukan kepada Allah semata, tapi ada kepentingan-kepentingan yang lain. Yang berikut, kalau Allah itu satu dan Allah itu harus disembah sepenuhnya, Al-Wahidul Ahad, satu saja, maka tidak perlu ada embel-embel yang lain dengan niat yang lain bahwa kita menyembah Allah untuk mendapatkan sesuatu selain Allah. Yang berikut adalah la maqsuda bihaqqihi illallah. Tidak ada maksud yang lain dalam sesembahan kita, dalam kehidupan kita. Semata-mata kita harus fokus. Tujuan kita adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup di dunia ini sebenarnya harus tahu persis awal kita yang tadi sudah sempat saya singgung sedikit. Bahwa kita semua ini berasal dari Allah.
Allah yang menentukan. Dengan takdirnya itu kita menjadi manusia sampai dengan saat ini. Tapi ingat, suatu waktu kita harus kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua berasal dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan semua kehidupan kita di dunia yang fana ini. Pemirsa Kompas TV, jangan kemana-mana. Kita akan membahas lebih lanjut pada segmen berikutnya setelah ini. Beri makna pada siang hari Anda. Saatnya terhubung dengan informasi yang akurat dan terpercaya. Simak selengkapnya di Kompas ya. Dari peristiwa penting di dalam negeri hingga dinamika global yang memengaruhi dunia. Pasca gagalnya negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran, aksi protes berlangsung di Milan, Italia. Berita yang aktual, tajam dan mencerahkan. Kompas Siang. Setiap hari pukul 11 siang. Live di Kompas TV. Menyegarkan suasana di pagi hari dengan informasi terkini yang dinanti. Warga Depok, Jawa Barat dikejutkan dengan terbakarnya gudang penyimpanan aki. Mengakibatkan banjir merendam permukiman warga. Merusak sejumlah fasilitas wisata. Berita dari seluruh penjuru negeri kita amati. Menyemangati di setiap pagi. Mantan Hakim Konstitusi Anwar Usman pingsan setelah melakukan proses Sapa Indonesia Pagi. Setiap hari pukul 7 pagi. Live di Kompas TV. Perundingan antara Iran dan Amerika Serikat yang gagal mencapai kata sepakat. Ulasan peristiwa penting terkini. Perang terus berlarut, BBM langka dan mahal. Apakah masih terjadi serangan-serangan yang menjadi informasi dari seluruh tanah air saat Di ini. wilayah Kabupaten Sumedang membuat jalan tol Cisumdawu Justice tersangka kasus tudingan ijazah palsu Rismon Sianipar ini masih dalam proses. Kompas Petang setiap hari pukul 4 sore live di Kompas TV. Kerjasama yang harmonis dan komunikasi yang intens antara pengusaha dan pemerintah berbanding lurus dengan efektivitas upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Bilang sama mereka kami turun. Tapi dalam prosesnya tolong jangan rugikan rakyat. Pahami sudut pandang pelaku usaha dan pemangku kebijakan seputar bisnis dan regulasi. Dengan saudara, saya masih tertarik dalam Business Talk setiap Selasa pukul 10 malam live di Kompas TV. Masih bersama saya dalam program Mutiara Iman Kompas TV. Tadi sudah saya sampaikan 3 komitmen pokok ketika kita bersyahadat. Dan komitmen yang keempat, yakni la mahbuba bihaqqihi illallah. Tidak boleh lagi ada rasa cinta kita setelah kita menyadari sepenuhnya bahwa Allah itu adalah esa yang awal dan esa. Tujuan kita hanya menyembah Allah semata. Sehingga ada doa yang senantiasa kita ucapkan. Ilahi anta maqsudi waridhaka matlubi. Tuhanku, engkaulah tujuan kami. Ridhomu yang kami tuntut. Maka kita biasa meminta perkenan Allah untuk membimbing kita semua. Oleh sebab itu, perjanjian primordial keempat, yakni la mahbuba bihaqqihi illallah. Tidak boleh ada kecintaan kita melebihi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita menganggap diri hebat ketika memiliki harta benda, ketika menjadi
seseorang yang hebat, yang memiliki harta, jabatan, pangkat, dan nama besar. Kemudian hal-hal itulah yang justru mengotori hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyalahi perjanjian kita dengan Allah di zaman azali nanti. Sehingga kita akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, la yusi'uni ardi wala samai. Aku tidak ingin bersemayam di bumiku, begitu juga langitku. Wa yusi'uni qalbi abdul mu'min. Aku hanya ingin bersemayam di kalbunya hamba-hambaku yang beriman. Oleh sebab itu, pemirsa sekalian, sucikan hati kita. Tempatkan di dalam hati kita sebagai tempat bersemayamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setiap saat dan detik kita merasa dekat dengan Allah, dan sebaliknya Allah akan senantiasa beserta kita di mana dan kapanpun kita berada. Karena semua yang kita miliki, jabatan, pangkat jabatan dan nama besar, harta benda yang banyak, semua itu tidak akan kita bawa kembali menghadap Allah. Ketika ajal menjemput kita, maka semuanya akan kita tinggalkan. Orang Arab bilang ahbib haunamma asa ayyakuna habibaka haumamma wabghid baghidaka yaumamma asa ayyakuna habibaka haumamma. Orang Barat mengatakan, orang Arab mengatakan begitu dengan artinya cintailah segala sesuatu seadanya saja, jangan berlebih-lebihan. Dan bencilah sesuatu seadanya saja, sekadarnya saja. Karena jangan berlebih-lebihan, karena semua yang kita miliki itu adalah milik Allah yang tidak untuk kita bawa kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peganglah kalimat la ilaha illallah, karena itu yang jadi bekal kita. Ada hadis lain, la ilaha illallah husni. Kalimat la ilaha illallah itu adalah perisaiku, bentengku. Man dakhala husni amina min azabi. Siapa yang masuk ke dalam bentengku, menjadikan la ilaha illallah sebagai perisainya, insya Allah dia akan luput dari azabku. Selebihnya perlu kita camkan dalam hati kita bahwa kalimat la ilaha illallah itu sesungguhnya adalah kunci bagi kita umat Islam yang akan kita jadikan sebagai pembuka surga. Surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, pintu surga, miftahul jannah, la ilaha illallah. Pembuka surga itu adalah la ilaha illallah. Insya Allah ketika kita menyatakan diri sebagai pemeluk agama Islam, maka kunci kita telah berada dalam tangan kita. Dan insya Allah dengan berbekal kalimat la ilaha illallah, maka kita akan kembali meninggalkan segala sesuatu yang bersifat fana di dunia ini, kembali sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan?
Percayalah, hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Undang-undang BUMN berujung kegaduhan. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu Meja, The Forum. Sapa Indonesia malam akhir pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Kekhawatiran saya itu ada banyak, yang kayak mafia bola. Peristiwa yang paling menjadi perhatian publik, layak dibahas dalam durasi waktu istimewa. Fakta demi fakta yang mengiringi berita terkini harus dipaparkan detail dan komprehensif. Nih penambang ilegal, lihat di desa saya, hancur bakau saya. Reportase lebih lengkap dan tajam hanya bisa Anda dapatkan di sini. Simak penelusuran jurnalis Kompas TV. 60 menit special report. Setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Sejumlah pemerintah daerah Kabinet Merah Putih di bawah komando Presiden Prabowo menjalankan roda pemerintahan demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Penerapan work from home bagi aparatur sipil negara sebagai langkah efisiensi kerja dan penghematan energi dampak konflik di Timur Tengah. Kawal terus kinerjanya dalam Jurnal Merah Putih. Senin sampai Jumat pukul 2:30 siang live di Kompas TV. Upaya mencari solusi dari banyak sisi memerlukan pemikiran, kematangan, dan kebaruan. Dengan kesadaran guna menciptakan perubahan. Bersama saya, Yogi Nugraha, dalam Satu Meja The Forum.